warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Berjumpa lagi nih sama Mas Dava Sayurnya yang udah lama nggak bikin konten, bosku. Karena posisinya kameranya agak ada bergendala. Nah, posisi bosku, kita mau memberi informasi tentang sayur mayur di daerah Lampung Selatan nih. Posisi di bulan puasa nih, sayur mayur gimana harganya? Ada pergerakan ya, atau pergerakan kenaikan atau pergerakan turun atau gimana atau stabil? Kita tanya-tanya sama petaninya langsung nih. Kalau menurut informasi bosku ya, kalau menurut informasi nih kita ngobrol-ngobrol terus kita belanja-belanja ke pasar kemarin, pergerakannya tuh posisi masih stabil, harganya terlalu memble. Dari kita cek harga kemarin, kita keliling di pelanggan, harga tomat di daerah Lampung Selatan bosku kena cek 1.500 bosku dari pelanggan nih, dari petani langsung 1.500. Harga cabai sekitar 2 hari yang lalu itu dari petani antara 14 sampai 15.000. Alhamdulillah untuk hari ini sudah ada kenaikan kurang lebihnya antara 18 sampai 20 bosku dari petani. Cek di daerah pasar induk itu kurang lebih antara 24. Sesuai bosku ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk harga cabai menjelang lebaran ini mudah-mudahan bisa nanjak terus hingga akhirnya petani bisa bahagia tentunya, nggak kecewa lagi, nggak bersedih. Oke. Untuk sayur mayur yang lain bosku ya, untuk gambas dan terong itu posisinya harganya nggak stabil bosku karena pembuangan pemasarannya agak sulit, terlalu banyak produksi dan disetorin ke pasar induk itu di sana terlalu banyak pengirim, akhirnya barang bertumpuk-tumpuk dan akhirnya harganya melorot terus bosku. Terong panjang dan kacang panjang aja sampai kacang panjang itu khususnya dari petani nyampe Rp800, bahkan ada yang ngecek itu agen cek di petani itu kurang lebih ada yang 700. Jadi itu sebenarnya kalau harga kacang panjang bosku ya, kalau udah kena cek di petani itu 700 800 yang pasti di bawah 1.000 bosku. Itu udah nggak ketemu bosku, dari biaya unduh aja udah nggak ketemu biaya unduh. Jadi satu semprotan aja kalau lahan seperempat itu bisa 200 ribuan itu bosku. Itu kalau diunduh sendiri buat besoknya harus disemprot. Kalau habis unduh itu biasanya 2 hari semprot, itu habis aja buat biaya pengobatan dan perawatan. Biaya unduhnya nggak kebayar bosku. Nah, untuk harga-harga yang lain itu masih nggak ada yang melambung tinggi bosku. Harga stabilnya itu paling antara 2 ribuan, harga tertinggi sayur mayur. Ngeri bosku. Nah, kita ini lagi di lahan, nah kebetulan kita lagi santuy-santuy nih di gubuk sama emasnya. Nah, dia lagi tanam gambas, juga terong panjang, tomat tuh lahannya. Gambasnya sebelah situ tuh, tomat, dan juga dia diselingin sama tanam bunga ini. Nggak tahu nih bunganya ini fungsinya buat hiasan atau penolak balak atau buat dijual, nggak paham juga bosku. Tuh banyak banget itu bunganya, sampai satu, ada kalau satu gulut itu lebih bosku. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol bosku sama petaninya langsung biar kita tahu nih suasana untuk pertanian hasil sayur mayur di bulan Ramadan ini. Cus, kita ke sana bosku. Mana kabarnya Mas Sofian, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, iya ya, oke, siap. Nah, Mas Sofian, kita barusan keliling-keliling nih dari petani nih ya. Kita barusan keliling-keliling dari petani sayur mayur khususnya. Terus kita udah cek-cek harga. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Masnya secara langsung ya. Boleh. Secara langsung ya, mudah-mudahan nggak mengganggu aktivitasnya. Nah, kita udah lama Mas Sofian ini posisinya tanam sayur mayur ini. Tanam sayur mayur itu saya mulai dari 2017. 2017 ya. Hampir 3 tahun lebih, 4 tahun. Sebelumnya sebelum tanam sayur mayur ini tanamannya apa? Jagung apa padi apa aktivitas Dulu apa ini dulu? lokasi ini saya tanami jagung. Jagung ya. Jagung. Berapa tahun saya tanami jagung, tapi setelah mikir modal dan sebagainya, saya coba beralih ke sayuran dan alhamdulillah sampai sekarang saya tekuni sayuran, hasilnya lumayan. Ya, alhamdulillah. Ya. Posisi lahan yang ditanamin ini posisi ada tadi kan kita udah lihat-lihat nih, gambas sama terong sama tomat. Ini kapasitas luasnya berapa hektar ini Mas yang sampai tangani di sini? Ini kalau seluruhnya lokasi ini sekitar 3/4 hektar yang kita tanam. Tomat itu 1/4 seper 8. Yang kita separuhnya kita tanam tomat dan
Tapi nggak semuanya tomat kita tanami, ada juga kita selingi cabai besar, ada pun cabai kecil juga kita selingi. Tupang sari Om ya. Sebelah sana juga kita tanami gambas, sebelah sini kita tanami terong. Pokoknya untuk mensiasati stabilan harga kita Iya, sistem tumpang sari. Nah, di situ teman-teman. Jadi untuk Mas Sofian ini lahan sekian seluas ini tadi, jadi di sistemnya itu sistem tumpang sari, bosku. Di sistem tumpang sari itu Mas Sofian dia mengantisipasi, bosku. Mengantisipasi kalau cek harganya itu kena harga yang nggak bagus. Nah, di situ. Jadi kalau tanaman dalam setengah hektar nih ya, posisi setengah hektar, terus posisinya diisi sama 4 jenis tanaman, mungkin antara 1, 2, 3 ada yang kena harganya kan gitu. Jadi salah satu kenanya kurang bagus, yang satunya kena bagus. Nah, situ posisinya, bosku. Coba kita tanya nih kita masalah harga nih. Mas Sofian ini posisi dari segi 4 jenis tanaman ini ya. Yang posisi menjelang panen dan yang udah panen nih jenis sayuran apa nih? Ini yang sekarang sedang panen itu gambas sama terong. Alhamdulillah ini sudah panen ke 10 kalinya. Dan alhamdulillah harganya masih naik turun, kadang naik, kadang stabil, turun, ya. belum stabil. Ya. Terakhir gambas ini Om ya yang panen tadi barusan kita muat, itu kita kena cek 3.000 ya, 3.000. Untuk terongnya Om, kemarin waktu diambil bakul kemarin kena cek berapa terong Om? Kemarin itu kena cek harga 3.000. Alhamdulillah, luar biasa. 3.000 termasuk harga yang bagus untuk terong tuh. Kalau posisinya terong itu panennya stabil, tanamannya bagus, bisa normal, itu harga 3.000 udah ketemu itu Om ya. Iya. Udah ketemu. Nah, kita mau ada salah satu yang agak mengganjal nih buat Mas Dapa nih, buat mengganjal nih. Nah, kita tanya tadi masalah bunga, bosku. Bunga ini kok ditanam di pinggir itu maksudnya apa? Nah, di situ atau di situ emang penangkal hama atau gimana itu? Mas? Itu. Siapa tahu bisa ditiru kalau emang itu bisa Kalau penangkal hama, penangkal hama. Ilmu Jawa itu istilahnya apa ya? Kalau istilahnya itu untuk pemikat serangga-serangga itu biar nggak lari ke tanaman, dia justru cenderung larinya ke bunga itu, bunga pengalihan hama agar nggak mendekat, juga nggak terlalu disukai oleh hama sebenarnya. Bunga Bisa dibilang pengusir hama. Nah, luar biasa itu, bosku. Nah, itu bisa jadi pengalaman buat teman-teman. Jadi siapa tahu itu bisa dicoba buat teman-teman di rumah tuh. Jos itu. Sesuatu yang baru itu butuh dicoba, bosku. Jadi kalau ada sesuatu yang agak unik, kita pertanyakan, kita cari tahu kan gitu, bosku ya. Siap. Nah, bosku, kita udah barusan ngobrol-ngobrol nih sama Mas Sofiannya. Nah, kita mau coba ngajakin teman-teman, ngajakin bosku semuanya dimanapun Anda berada, kita ajakin jalan-jalan keliling-keliling ladang nih. Kita lihat suasana secara langsung, bosku. Jadi biar teman-teman bisa tahu posisi sayur mayur itu kalau di lahan kayak apa. Jadi kalau teman-teman biasanya taunya kan hanya sempat ditumpukin di lapak, udah tahu. Nah, kita lihat secara langsung posisi di lahannya kayak mana, prosesnya pengunduhannya atau cara perawatannya kita tanya-tanya secara langsung, bosku. Oke, bosku, cus langsung kita sana. Ayo Om. Kita coba ini mau nanya nih, bosku. Kita mau nanya ini tanaman apa ini, bibit apa ini Om? Ini bibit cabai. Bibit cabai ini Om ya? Ini sisa dari yang kemarin sudah kita selesai tanam dari tumpang sari cabai dan gambas itu. Ini sisanya kita kumpulkan jadi satu, dari sisa-sisa semua tray itu kita kumpulkan untuk nanti kita stok untuk sulam. Untuk sulam Om. Jadi sisanya nih. Nah, ini bosku nih. Kita mau nanya, bosku, kalau Mas ini posisinya namanya apa ini Om? Ini tray, ini pakai tray kita. Tray ini mungkin lebih enak, bosku. Nah, ini teman-teman nih. Pakai ini. Jadi kalau pembibitan pakai tray ini namanya, bosku. Pakai tray. Jadi kalau posisinya lebih apa ya? Lebih cepat dan juga pastinya lebih maksimal juga. Kalau dulu kita pakai model kayak gini nih. Kalau dulu ini kita pakai plastik. Oh iya. Sekarang kita ganti yang lebih modern lagi, kita pakai tray yang kayak gini. Oke. Nah, ini model Nah, lama. bosku nih. Ini model lama, kita biasanya pakai ini, kita isi tanah pakai plastik. Plastik, bosku. Tapi memakan waktu dan biaya yang lumayan lama.
pertama biayanya juga lebih membengkak. Kalau kayak gini kita bisa isi sendiri kita tanam sendiri dan kita hasilnya pun nggak kalah dengan yang hidupnya itu. Hasilnya yang pasti lebih maksimal bosku. Nah terus kita ke sana langsung ke lahan bosku, yuk. Langsung dekat dengan kembang om, langsung mendekat dengan aku ya. Terus oke. Nah bosku, kita udah nyampe di lahan nih. Kita udah nyampe di lahan. Nah ini posisinya tanamannya Mas Sofiannya, gambas. Tadi udah diunduh. Ini posisi lahan tomatnya. Kurang lebihnya seperempat hektar lebih ini bosku. Nah yang kita bicarakan tadi bunga bosku, jenis bunganya nih. Kameramen coba mendekat sedikit. Nah jenisnya seperti ini. Mungkin di daerah teman-teman ada juga sih, mungkin karena ini. Itu satu baris full ke sana. Buat pagar bosku. Pagar. Buat pagar. Oke bosku, kita lanjut ke sayur mayurnya bosku. Nah ini barusan panen gambas. Nah kita mau nanya-nanya sama Mas Sofiannya, posisinya gendala tanam gambas ini yang paling sulit ditangani apa Mas ya? Yang paling sulit itu ini jenis kerapak daun. Kerapak daun bosku. Kerapak daun ini kalau 10 kali panen, ini akan yang terjadi seperti ini. Ini terdapat bercak-bercak kuning dalam daun. Ini susah pengobatannya, ini susah ini. Apalagi kalau musim penghujan datang itu langsung bisa kuning semua. Ini pun menghambat hasil Perkembangan tonase. juga. Terus yang kedua penyakit yang seperti ini. Ini namanya gagal buah ini. Gagal buah bosku. Gagal penyerbukan. Aslinya ini yang akan jadi buah, tapi karena ini gagal penyerbukan, itu banyak faktor yang menyebabkan kayak gini. Ini gagal buah jadi gagal total ini kalau nggak jadi buah. Nah bosku, kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Coba kita tanya sama Mas Sofiannya untuk masalah gendala bercak ini bosku. Gendala bercak ini untuk Mas Sofiannya penanganannya seperti pakai pengobatan semprot, pakai jenis semprot obat apa ini? Bisa Kalau dijelaskan, ini mungkin bisa di bercak ini sistemnya itu nggak bisa diobati atau susah pengobatannya, hanya bisa dengan pencegahan. Pencegahan pertama yaitu dengan melakukan rolling penyepraian fungisida. Jadi jangan menggunakan fungisida yang melulu itu, harus kita ganti rolling terus menerus dengan fungisida atau bakterisida yang lain. Ini kendalanya itu jamur. Kalau jamur juga bisa juga bakteri. Ini makanya bakterisida. Kita rolling pakai fungisida, habis itu kita rolling juga pakai bakterisida. Gitu. Nah bosku, seperti itu untuk Mas Sofiannya penanggulangannya masalah bercaknya bosku. Kalau yang tadi gagal buah Itu biasanya disebabkan karena gagal penyerbukan. Biasanya terlalu over menggunakan pestisida ataupun insektisida, jadi hama yang tadinya binatang-binatang seperti lebah dan segala macam yang melakukan penyerbukan ataupun angin dan sebagainya, itu dia tidak mendekat, jadi tidak terjadi penyerbukan, akhirnya gagal buah. Makanya harus diperhatikan dalam menggunakan insektisida itu jangan menggunakan yang memang mematikan dan mengusir semuanya. Harus ada yang selektif mengusir salah satu hama, tapi hama yang seperti serangga yang lain yang bermanfaat untuk penyerbukan itu jangan sampai dia ikut pergi ataupun mati. Nah kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Jadi kalau pengobatannya sayur mayur ini kalau dosisnya itu terlalu tinggi juga bisa berbahaya buat pertumbuhan sayur mayur itu sendiri bosku. Jadi ukurannya harus stabil. Nah di situ kalau main semprot aja bahaya bosku. Justru bahaya Buat perkembangannya. Terus langsung kita tanya ke tomat ini bosku. Kita tanya ke tomat. Kita ke tomat. Nah ini posisi tanaman tomatnya bosku. Di daerah Lampung Selatan posisinya seperti ini. Nah ini tumpang sari bosku. Posisinya tumpang sari. Tumpang sari di sini posisinya tumpang sari, ada tanaman tomat. Di sini juga ada daun bawang dan juga cabai. Nah kita cabainya ini cabai besar nih. Tumpang sari bosku. Sistem tumpang sari. Nah bosku, kita mau nanya sama Sofian untuk tanaman tomat ini pakai merek apa Mas Sofian? Ini kita pakai dari merek dagang Servo F1 ini. Kita pakai dari Panah Merah karena yang di sini yang
lebih tarik ataupun lebih laku di pasaran itu cuman Sirpo kalau di Sirpo. Entah kalau merek lain kita belum pernah tanam, cuman kalau merek Sirpo sudah diakui ketahanan penyakit dan juga di pemasarannya. Makanya kita untuk mensiasati harga kita coba Tumpang sari kita tadi ya. tumpang sari dengan cabai besar dan juga daun bawang. Nanti ini selesai panen, kita mudah-mudahan cabai sudah mulai berbuah. Oke, siap bosku. Nah itu bosku kurang lebihnya Mas Sofian di sini memakai sistem tumpang sari dan juga tanam tomat itu pakai merek Sirpo bosku. Merek Sirpo ini di daerah sini lebih tahan, penjualannya untuk pemasaran lebih diminati sama konsumen yang pasti. Nah di sini posisinya untuk cabai ini pakai merek apa ini? Oh ini dari apa? Kitavi. Dari Yusit. Ini kita pakai Kitavi yang sudah teruji di sini, kita coba. Biasanya kita pakai akar, cuman kita ini uji coba karena kita tumpang sari kita pakai merek Kitavi yang dia tidak terlalu banyak cabang karena ini digunakan sistem tumpang sari. Kalau merek lain terlalu rimbun jadi susah nanti hasilnya. Nah bosku seperti itu penjelasannya. Jadi kalau tumpang sari itu untuk di daerah sini khususnya untuk Mas Sofian itu pakai merek Kitavi bosku. Ada pelanggan juga itu pakai Kitavi, hasilnya luar biasa juga. Nah di situ. Jadi kalau cabangnya terlalu banyak diambil Kitavi karena cabangnya nggak terlalu banyak. Jadi dia kalau buat tumpang sari cocok gitu loh. Buat teman-teman bisa mungkin kalau akur dan menurut teman-teman semua yes itu bisa ditiru di rumah. Oke bosku. Apa itu ya? Bosannya. Nah ini bosnya. Bosnya Tenaga ahli. Tenaga ahli. Ini sistem penyemprotan bosku. Kita kebetulan lagi nyemprot. Jadi kalau sistem penyemprotannya seperti ini bosku. Ini posisi nyemprot apa ya tadi bang? Sama Pak. Yang disemprot posisi tanaman apa? Aduh. Maaf ya. Cabai. Tomat cabai ya. Iya. Ini nyemprot hama apa, jenis apa yang di posisi lagi disemprot ini? Sama trip yang di cabai. Nah bosku, ini posisi lagi proses penyemprotannya, jadi pengobatannya diaduk jadi satu di dalam drum bosku, pencampurannya, jadi lebih efektif mas ya. Oke siap. Yuk Mas Sofian kita ngobrol-ngobrol di Gambas nih, kita Gambas tanya kembali lagi nih ke Gambas. Bosku, kita kembali lagi ke tumpang sari, bosku. Ke tumpang sari. Nah, untuk Gambas ini di tumpang sarinya untuk Mas Sofian itu lebih memilih ke cabai kecil. Nah, tanyakan kenapa? Kenapa kok nggak cabai besar? Nah, gitu. Kita tanya secara langsung. Terus, monggo. Ya. Pemirsa dan semuanya, kenapa kita tumpang sari menggunakan cabai rawit ataupun cabai kecil? Pertanyaannya karena cabai rawit itu membutuhkan bayang-bayang, jadi nggak harus terkena langsung sinar matahari langsung. Ini efeknya yang kita tidak tumpang sari, efeknya seperti ini, terjadi keriting, susah sekali hidupnya ini. Tapi kalau yang kita gunakan ada pelindungnya ataupun ada bayang, itu insya Allah hasilnya akan maksimal. Ini 1 minggu setelah tanam sudah kelihatan mulai tumbuh dia, juga untuk tidak terlalu panas, jadi dia tidak mudah keriting kalau ada pelindung dari ininya. Nah ini kita balik, ini dari cabai kita tumpang sari Gambas di tengahnya. Nanti jadi setelah ini cabai mulai besar, ini Gambas juga udah mulai menutup sini. Fungsinya untuk memberikan perlindungan untuk cabai kecil. Itu belakangnya. Oke bosku, nah untuk Mas Sofian tadi kenapa memilih cabai kecil? Karena cabai kecil itu bosku itu lebih maksimal pertumbuhannya itu kalau dia ada bayangan bosku. Nah di situ kalau dia terkena terik matahari secara langsung itu kalau di daerah sini sering terjadi keriting bosku. Nah di situ. Nah kurang lebihnya seperti itu bosku. Informasi dari Lampung Selatan sayur mayurnya untuk masalah harga dan juga di lahannya seperti ini. Terima kasih ya bosku. Udah menyaksikan video Mas Dava Sayur. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om Yo.